sejahtera. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Selamat malam, saudara-saudara sekalian. Sahabat-sahabatku, para kader Partai Gerakan Indonesia Raya, dimanapun engkau berada. Para anggota Gerindra yang saya cintai dan saya banggakan. Para simpatisan, keluarga besar Partai Gerindra, dimanapun kau berada malam hari ini. Pertama, tentunya sekali lagi saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Selamat berhari libur dan siap-siaplah kembali beraktivitas setelah beberapa hari kita bersama-sama keluarga kita, sahabat kita, dan kerabat kita merayakan hari besar agama Islam bagi yang beragama Islam. Bagi yang beragama lain juga saya kira menikmati hari libur dan sekali lagi sekarang kita berkumpul kembali untuk berbicara hal-hal yang lebih serius. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian malam hari ini yang bersedia mengorbankan waktu saudara-saudara berkumpul dan mendengarkan siaran saya pada malam hari ini. Malam hari ini untuk pertama kali saya berusaha menguji coba salah satu sarana komunikasi yang telah kita bangun supaya saya bisa bicara langsung kepada saudara-saudara sekalian di seluruh Indonesia. Dengan waktu yang sangat singkat sekarang, saya berharap saluran ini dapat memudahkan komunikasi. Saudara-saudara dapat lebih mudah langsung mendengarkan pandangan-pandangan saya selaku ketua umum kalian, selaku ketua Dewan Pembina kalian di Partai Gerakan Indonesia Raya. Saudara-saudara sekalian, kita merasakan bersama keadaan bangsa yang terus terang saja kurang membahagiakan bagi sebagian besar rakyat kita. Sudah berkali-kali kita bahas, dan saya kira kader Gerindra mungkin tidak perlu terlalu rinci lagi saya uraikan. Sudah banyak di antara kalian yang sudah datang ke Padepokan Garuda Yaksa di Bojongkoneng, Bogor, Jawa Barat. Di sana sebagian dari kalian sudah menerima penataran, kaderisasi, pelajaran. Kita sudah buktikan kepada kalian dengan data, dengan fakta, gejala-gejala, fenomena yang terjadi di bangsa kita. Saya sudah menyebarluaskan berbagai tulisan. Yang terakhir, buku saya, Paradoks Indonesia, yang sudah saya kira tersebar di mana-mana. Dan saya kira saudara sudah paham benar apa yang menjadi pusat perhatian dari Partai Gerindra. Dari awal saya dan Partai Gerindra melihat bahwa arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini berada di arah dan alur yang salah. Kita merasakan, Gerindra merasakan, dan saya berpandangan dan berkeyakinan bahwa sistem bernegara, sistem politik, dan sistem ekonomi bangsa kita berada di
jalur yang menyimpang. Menyimpang dari apa? Menyimpang dari rencana dan dari cetak biru yang dibangun oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah sekarang, kesulitan-kesulitan kita sekarang adalah karena kita tidak setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, banyak yang menggunakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai mantra, sebagai slogan. Tetapi hakikatnya tidak difahami atau tidak mau difahami, yang jelas tidak mau dilaksanakan. Sebagai contoh, Pancasila terdiri dari 5 sila. Tetapi sering sila-sila tersebut tidak mau dilaksanakan sesungguhnya. Sebagai contoh, kita menjalankan ekonomi kita tanpa menghiraukan masalah keadilan sosial. Bagaimana bisa kita katakan keadilan sosial kalau yang menguasai kekayaan bangsa kita hanya segelintir orang saja? Kurang dari 1%. Bahkan ada yang mengatakan tidak lebih dari 300 keluarga dari 250 juta orang yang menikmati kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, saya tidak bermaksud malam hari ini untuk membahas dan berbicara tentang angka-angka. Ada saatnya, ada waktunya. Dan kami siap dengan data dan bukti-bukti. Saudara-saudara, selalu berkali-kali saya mengulangi, saya katakan di setiap kumpulan warga negara Indonesia yang saya hadapi, selalu saya ingatkan bahwa inti masalah bangsa Indonesia sekarang adalah, pertama, kekayaan bangsa Indonesia diambil dari bangsa Indonesia. Kekayaan bangsa Indonesia mengalir dan tidak tinggal di Indonesia. Ini saya katakan berkali-kali, sudah bertahun-tahun. Dan inilah sebabnya bahwa kita selalu lemah. Gaji kita sangat kecil, penghasilan kita sangat kecil. Itu pun bagi orang yang punya pekerjaan. Mereka yang punya pekerjaan, penghasilannya kecil, tidak mencukupi, tidak memadai. Dan selalu dikatakan anggaran terbatas, tidak ada anggaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Alias, maksudnya adalah bahwa tidak ada uang di Indonesia. Dengan istilah yang sangat normatif, yang sangat birokratis, anggaran terbatas. Kalau anggaran terbatas kan artinya tidak ada uang. Bahkan kita sekarang meminjam uang untuk membayar bunga hutang. Kita meminjam uang sebagai bangsa, sebagai negara untuk membayar gaji. Saudara-saudara, ini adalah keadaan ekonomi yang tidak masuk akal. Tidak ada lembaga keuangan di seluruh dunia yang berani mau meminjamkan uang untuk biaya overhead, untuk biaya gaji. Secara ekonomis ini tidak masuk akal.
Tapi negara kita, bangsa kita, ya harus menerima kenyataan bahwa bangsa kita pinjam uang untuk bayar hutang dan bangsa kita pinjam uang untuk bayar gaji pegawai. Saudara-saudara, keadaan ini membuat kita sungguh-sungguh lemah. Sungguh-sungguh lemah. Dengan tidak ada kekayaan, susahnya uang beredar, satu persatu aset bangsa, satu persatu lembaga-lembaga kita, satu persatu kekayaan negara terus berjatuhan, dikendalikan dan dikuasai oleh bangsa asing. Pelabuhan yang begitu vital, pelabuhan udara yang begitu vital, yang merupakan jalur bernafas sebuah bangsa, banyak sekarang sudah dikendalikan oleh bangsa asing. Saudara-saudara, sumber-sumber ekonomi kita juga sudah lepas kendali dari penguasaan negara dan bangsa Indonesia. Di berbagai negara lain, ini disebut state capture. Fenomena ini disebut bahwa negara sedang dikuasai atau dijajah oleh kerjasama antara beberapa pejabat dan pihak swasta dan pihak asing. Saudara-saudara, kondisi inilah yang mengakibatkan Indonesia dalam keadaan lemah. Tentara kita lemah, angkatan udara kita lemah, angkatan laut kita lemah, kekayaan kita diambil. Dan dengan demikian, kita merasa kondisi ekonomi kita semakin memprihatinkan, semakin menyusahkan kehidupan rakyat. Sewaktu-waktu, pihak yang berkuasa melakukan aksi-aksi untuk apakah membagi-bagi uang, membagi-bagi mungkin paket-paket tertentu, atau melaksanakan kebijakan-kebijakan yang populis. Tapi pada hakikatnya ini tidak memperkuat kedaulatan ekonomi kita. Saudara-saudara, ilmu ekonomi mengajarkan bahwa kekayaan itu adalah tanah, yaitu bumi dan air. Karena dari tanah, dari bumi, kita bisa menghasilkan pangan. Tidak ada negara yang merdeka kalau negara itu tidak bisa memberi makan bagi bangsanya. Saya ulangi, tidak ada negara yang merdeka kalau negara itu tidak bisa memberi makan kepada rakyatnya. Suatu bangsa butuh pangan dan butuh energi, butuh bahan bakar untuk masak, untuk bahan bakar mobil, motor, pesawat terbang, kapal, listrik, dan sebagainya. Karena itu, sebetulnya kunci pengaman kita ada di pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Yaitu bahwa bumi dan air dan semua kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikuasai oleh negara. Saudara-saudara, ini kuncinya. Karena sistem ekonomi menyimpang, kondisilah sekarang yang kita hadapi. Dengan demikian, saudara-saudara, kemerdekaan dan kedaulatan kita terancam. Sekarang, mereka yang punya uang banyak, hasil dari kelemahan negara kita untuk menjaga kekayaan bangsa Indonesia, ya, dengan juga merajalelanya korupsi, melemahnya lembaga-lembaga kita,
semakin banyak uang yang diambil, akibatnya kekuatan politik pun terancam. Sekarang saat-saat yang kritis, ada kekuatan-kekuatan yang punya uang, merasa bisa menentukan siapa yang akan jadi bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden Republik Indonesia yang akan datang. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya bicara malam hari ini kepada seluruh kader Gerindra, dimanapun engkau berada. Gerindra sekarang diharapkan rakyat. Gerindra mungkin adalah salah satu benteng terakhir kemerdekaan bangsa Indonesia. Kita jangan besar kepala, kita jangan menyombongkan diri, tapi mungkin itulah kenyataannya. Mungkinlah tinggal kita yang masih bicara tentang pasal 33. Mungkin kita yang masih bicara tentang keadilan sosial. Mungkin kita sekarang yang masih membela rakyat kecil, orang miskin, kaum-kaum yang tertindas, kaum yang lemah. Saudara-saudara sekalian, karena itu saya bicara malam hari ini langsung kepada kalian. Pertama, saya mohon saudara-saudara, marilah kita percaya bahwa kita berada di jalan yang benar. Marilah kita percaya bahwa kita memiliki tugas yang mulia. Tugas kita berat. Sungguh berat. Kita menghadapi keadaan yang sangat sulit. Kalau dibandingkan dengan kekuatan-kekuatan lain di negara kita, mungkin bisa dikatakan kita kalah di banyak bidang. Kalah jumlah uang. Kita tidak punya koran. Kita tidak punya televisi. Ya sekarang baru kita mulai televisi kita sendiri. Dengan sumber-sumber yang terbatas, tapi ternyata dalam survei-survei, dalam evaluasi kita sendiri, dan kelompok-kelompok independen, ternyata Gerindra terus meningkat di hadapan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mantapkan jiwa kita, marilah kita kuatkan keyakinan kita, marilah kita tetap tegar, tetap teguh, yakin bahwa kita melaksanakan tugas yang mulia, yaitu membela keadilan, kebenaran, membela kejujuran. Saudara-saudara, Gerindra sungguh-sungguh dari hati kita yang paling dalam, kita ingin benar-benar memberi kepada rakyat Indonesia pemimpin-pemimpin yang bersih, pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang amanah, pemimpin-pemimpin yang tidak berkhianat kepada rakyat dan bangsanya sendiri. Sungguh-sungguh kita berusaha untuk mengusung dan untuk menawarkan kepada rakyat Indonesia kandidat-kandidat, calon-calon pemimpin yang ingin bekerja sebaik-baiknya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Tidak untuk memperkaya diri dan tidak untuk memperkaya keluarganya sendiri. Saudara-saudara sekalian, marilah kita rapatkan barisan, marilah kita kerahkan tenaga kita, pikiran kita, marilah kita melanjutkan
perjuangan kita di hari-hari yang penting ini, menjelang tanggal 27 Juni yang akan datang, di mana dalam pemilihan kepala daerah di beberapa provinsi yang penting, dan di kabupaten dan wali kota dan kota-kota madya tertentu, kita akan memilih pemimpin-pemimpin yang baru atau melanjutkan pemimpin-pemimpin yang baik. Saudara-saudara sekalian, kalau rakyat tidak sadar atau rakyat mudah dibuai, pemimpin-pemimpin yang dipilih nanti adalah mereka yang ingin meneruskan keadaan yang keliru seperti sekarang. Berarti 5 tahun lagi akan diteruskan keadaan seperti sekarang. Kekayaan bangsa terus mengalir keluar. Pat gulipat, segala macam bentuk pencurian, korupsi, penyelewengan akan terus berjalan dengan semakin canggih dan semakin berani. Undang-undang dilabrak, keadilan dan hukum tidak diabaikan. Kalau ini dilanjutkan terus, keadaan semakin tidak baik untuk rakyat Indonesia. Beberapa hari lagi adalah hari-hari yang krusial. Tanggal 27 adalah kesempatan rakyat memilih pemimpin-pemimpin yang baik. Saya minta seluruh jajaran Gerindra, dimanapun berada, terutama di provinsi-provinsi yang akan memilih gubernur-gubernur dan wakil-wakil gubernur, termasuk juga di kabupaten-kabupaten dan kota madya tertentu. Saya minta keluarga besar Gerindra, kerahkan segala tenaga kita. Marilah kita benar-benar bekerja di hari-hari terakhir, di saat-saat terakhir. Datang dari pintu ke pintu, yakinkan, gerakkan lingkunganmu, kerabatmu. Timbulkan kesadaran dan pencerahan. Hari-hari ini, puncaknya tanggal 27 Juli. Disinilah kita harus buktikan rakyat Indonesia ingin berdaulat. Bangsa Indonesia ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Rakyat Indonesia ingin menguasai kembali kekayaan bangsa Indonesia. Saudara-saudara, yakinkan rakyat untuk bersama Gerindra dan mitra-mitranya, kita memberi pesan ke seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia tidak mau dijajah kembali. Saudara-saudara sekalian, kita tidak mau dibohongi dan kita tidak mau jadi embel-embel bangsa asing. Itu pesan saya pada malam hari ini. Kerahkan tenagamu. Percaya kekuatan kita besar. Gerindra besar karena Gerindra punya keyakinan. Gerindra punya ideologi. Gerindra besar karena Gerindra setia kepada merah putih. Gerindra setia kepada bangsa Indonesia. Gerindra ingin membela rakyat. Gerindra ingin menjaga kehormatan bangsa Indonesia. Gerindra tidak mau mengizinkan bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa manapun. Gerindra tidak mau jadi kacungnya bangsa asing. Saudara-saudara, kalau bukan kita yang berdiri dan membela kepentingan kita sendiri, siapa lagi? Jangan mengira ada orang lain, bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Yang kuat, itu yang menang. Kalau kita lemah, kalau kita lengah, kalau kita malas,
kita akan terlindas, kita akan menjadi kacung, akan menjadi budak, akan menjadi pesuruh bangsa lain, dan kita akan miskin terus. Anak-anakmu akan miskin, cucu-cucu kita akan miskin, dan kita tergantung selamanya. Bahkan bisa-bisa bangsa kita suatu saat akan bubar. Demikian pesan saya. Sekali lagi terima kasih atas kesetiaanmu. Terima kasih atas semangatmu. Terima kasih atas disiplinmu. Percaya, Tuhan selalu berada di pihak yang benar. Dan Gerindra selalu akan menegakkan kebenaran. Terima kasih atas perhatianmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Santi, Santi, Santi. Nama budaya. Selamat malam. Selamat berjuang. Sampai kita jumpa kembali dalam kesempatan yang akan datang. Saya mendengar bahwa petugas sudah menyiapkan suatu sesi diskusi dan mungkin tanya jawab kalau saudara-saudara mau langsung mengirim pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Selamat malam, sampai jumpa kembali. Selesai. Merdeka!